Salam anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kety Sumarlina dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 5. Baik, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik kepada kami. Tuhan memberikan yang terbaik kepada kami. Tuhan, berkatilah keluarga kami, teman-teman kami, bangsa kami, juga guru kami. Kami akan belajar, Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, materi kita hari ini adalah apa itu dosa. Secara khusus akan membahas pengertian dosa dan asal dosa. Dengan tujuan belajarnya, yang pertama, setelah belajar ini kalian harus bisa menaati Tuhan yang Maha Kudus. Kemudian yang kedua, menjauhi dosa. Yang ketiga, menjelaskan pengertian dosa dan asal-usul dosa. Yang keempat, menjauhi dosa. Oke, itu saja, sangat mudah. Kita mulai belajar. Apa itu dosa? Nah, pengertian dosa dalam bahasa Ibrani ada 17 arti ya. Di dalam kitab PL ada 8, yaitu kata, artinya tidak mengenai sasaran atau meleset. Kemudian artinya menghentikan atau menghancurkan. Kemudian pasah, pemberontakan atau pelanggaran. Kemudian awan, yaitu perbuatan salah dan rasa bersalah. Kemudian sagak, kesalahan atau penyimpangan. Asam, kesalahan yang dilakukan di bait suci saat memberi korban. Kemudian rasa, kejahatan lawan dari kebenaran. Kemudian tahu, tersesat atau penyimpangan yang dilakukan dengan sengaja. Itu adalah pengertian dosa dalam bahasa Ibrani, khusus dalam kitab PL. Ada 8 arti. Nah, kemudian dalam kitab Perjanjian Baru ada 9 arti di sana. Asebes artinya tanpa Allah. Poneros artinya kejahatan atau perbuatan amoral. Yang ketiga, hamartia artinya tidak tepat sasaran. Anomos artinya tidak sikap durhaka, melanggar hukum. Parabetes, orang berdosa, pelaku pelanggar hukum. Hipokrisis artinya munafik. Paraptoma artinya sengaja melanggar. Planas artinya perbuatan menyimpang atau tercela. Agosein artinya ibadah kepada Allah lain. Jadi kesimpulannya, dosa artinya pemberontakan terhadap Allah, baik dalam pikiran, perbuatan, dan sikap hati. Jadi segala sesuatu yang menentang Allah, menentang kehendak Allah, itu adalah pengertian dari dosa. Nah, dosa memiliki sifat. Jadi yang pertama itu mengikat. Nah, dosa ini mengikat manusia yang berdosa. Jadi karena sifatnya mengikat, maka dosa itu menyebabkan manusia itu tidak bebas. Manusia ada dalam ikatan ya. Manusia ada terbelenggu. Dan manusia tidak bisa melepaskan diri sendiri. Karena dosa itu begitu jahat, begitu mengikat gitu ya. Seperti
manusia yang dililit dengan ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Bahkan manusia lainnya juga tidak bisa membantunya. Orang tuamu, keluargamu, tidak cukup kuat untuk bisa melepaskan manusia daripada dosa. Jadi dosa itu begitu mengikat, begitu kuat ya. Yang kedua, dosa itu menghancurkan ya. Sifat dosa yang kedua adalah menghancurkan. Nah, orang berdosa akan mengalami yang namanya kerusakan, tidak bahagia, dan akan binasa. Hidupnya hancur, ya, tidak punya harapan. Apa saja yang dikerjakannya itu tidak membawa dia kepada kebahagiaan. Nah, jadi dosa itu begitu jahat ya, merusak, dan kerusakannya bukan kecil atau kerusakannya tidak bisa diperbaiki. Kerusakannya itu begitu parah sampai tidak bisa diperbaiki ya, seperti gelas yang pecah, hancur, tidak ada yang bisa perbaiki lagi. Nah, sifat dosa yang ketiga adalah menghasilkan maut. Nah, maut adalah kematian kekal. Nah, dosa menghasilkan maut dan menyebabkan manusia mengalami kematian kekal. Artinya, secara rohani dia akan mengalami hukuman, akan mengalami tuntutan-tuntutan karena berdosa. Nah, manusia yang terikat kepada dosa itu bukan hanya terpisah dari Allah, tetapi nanti secara tubuh dia mengalami kematian fisik, dimasukkan ke dalam tanah kalau mati. Tetapi ada kematian secara roh. Nah, ini selama-lamanya ya. Jadi disebut kematian kekal karena akan menerima hukuman selama-lamanya. Jadi sifat dosa anak-anak, saya perhatikan. Dosa itu begitu jahat, begitu kejam, begitu merusak, begitu keji gitu ya. Sehingga ini harus kita jauhi. Jadi sifat dosa itu lihat begitu merusak ya, dan menyebabkan kematian kekal. Sebagai contoh, ada Kain dan Habel, adik kakak. Nah, saat persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan dan persembahan Habel diterima oleh Tuhan, hatinya iri. Hatinya iri, pikirannya sudah terbawa kepada pikiran-pikiran yang jahat, dan Kain sudah mendapat peringatan daripada Tuhan, tapi Kain menolak. Lalu Kain lebih mengikuti bujukan dosa tadi, dosa yang ada di dalam hati. Dia marah, dia kecewa, dia iri hati kepada Habel. Akhirnya dia lakukan dalam perbuatan. Jadi dosa dari dalam hati lalu sampai kepada tindakan perbuatan. Nah, itu dia akhirnya membunuh adiknya. Nah, orang yang melakukan dosa hidup dalam ketakutan, hidup sebagai pelarian. Dia merasa dikejar-kejar perasaan bersalah. Ada hatinya, dalam hatinya yang menuduh terus-menerus si Kain, sehingga dia tidak bahagia. Dia ketakutan, dia rusak ya, rusak hatinya, rusak pikirannya, rusak, akhirnya hidupnya juga rusak gitu ya. Nah, dosa juga punya pengertian menentang kehendak Allah. Allah menghendaki manusia melakukan kebenaran karena Allah adalah kebenaran. Jadi kalau menentang Allah berarti menentang kebenaran, menolak kebenaran. Dan melakukan dosa berarti menyimpang dari jalan yang benar, yang merusak hati, pikiran, kaki, tangan, kepala, semuanya jadi rusak ya. Nah,
Orang yang terikat dosa, hatinya dipenuhi dengan sifat-sifat binatang. Nah, ini adalah gambar contoh bagaimana perwakilan binatang ada dalam hati manusia berdosa. Contohnya harimau, itu lambang sifat dosa orang yang ganas, galak, emosi terus. Nah, ular itu licik, penipu, culas ya, kura-kura, keras hati, tidak mau diingatkan, pelawan dan malas. Kambing, nah ini keras kepala, keras hati, tidak taat gitu ya. Babi, ini rakus, cuek, tidak peduli orang lain, terus suka yang kotor ya. Burung merak, ini lambang kesombongan, keangkuhan. Serigala, lambang nafsu jahat ya, menyakiti, merusak. Nah, ini hanya perwakilan, tapi banyak lagi sifat-sifat lambang-lambang dosa. Tapi semuanya tidak ada yang baik, semuanya jahat, semuanya begitu merusak manusia. Ya. Nah, sekarang kita belajar asal dosa. Anak-anak, dosa bukan milik manusia, ya. Namun, dosa dapat menguasai manusia. Dosa sudah ada sebelum manusia diciptakan. Nah, dosa itu adalah milik iblis, yaitu malaikat Lucifer yang dibuang Tuhan dari surga karena memberontak terhadap Tuhan. Ya. Nah, iblis inilah yang bekerja mengajak manusia memberontak kepada Allah. Dia inilah ya, oknum iblis inilah yang menggoda pikiran manusia, menipu manusia sehingga manusia memberontak kepada Allah. Selanjutnya, proses awal dosa masuk ke manusia pertama. Saat di Taman Eden, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa, iblis datang kepada Hawa. Hawa, lihat, menerima bujukan iblis. Nah, kemudian karena menerima bujukan iblis, dia makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, yang dilarang oleh Tuhan. Kemudian Hawa memberikan buah itu kepada Adam. Jadi keduanya melawan perintah Tuhan, memberontak terhadap Tuhan. Jika kita perhatikan proses dosa ini, anak-anak, kita lihat ya. Pertama-tama si Hawa membiarkan dirinya mendengarkan suara iblis. Nah, ini yang harus kita tidak boleh ini ya. Jangan biarkan suara-suara yang tidak benar, suara-suara dari si jahat itu merasuk atau kita dengarkan, tidak boleh. Jadi dia mendengarkan, Hawa mendengarkan, akhirnya berdosa. Setelah mendengarkan, mengikuti. Nah, menerima perkataannya si iblis itu, menerima bujukannya iblis. Sudah mendengarkan saja salah, lalu menerima lagi. Nah, Hawa tergiur dengan janji iblis, padahal iblis itu jahat. Iblis itu adalah musuh. Kita tidak boleh mendengarkan suara iblis, apalagi mau menerima bujukan, apalagi mau menerima janjinya, pasti jahat, janjinya pasti menipu, tidak benar ya. Jadi kita tidak boleh demikian. Nah, Adam dan Hawa tidak taat kepada Allah. Seperti tadi Ibu jelaskan bahwa Allah memerintahkan Adam dan Hawa untuk tidak makan buah dari pohon yang ada di tengah-tengah Taman Eden, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Tidak boleh dimakan. Itu hanya perintah anak-anak ya. Buah dalam taman itu sangat banyak. Dia boleh saja makan semua yang lain-lain, tetapi yang di tengah itu tidak boleh. Bukan karena buahnya anak-anak ya, tetapi ingat,
perintah ini tidak boleh dilanggar. Perintah Allah, karena Allah benar, tidak boleh dilanggar, tidak boleh dilawan. Nah, jadi dosa adalah kejahatan kepada Allah. Dosa itu melawan kebenaran Allah. Kesimpulannya, dosa adalah pemberontakan melawan Allah pencipta semesta yang memberi kehidupan. Nah, dosa menyebabkan maut, kematian, terpisah dari Allah. Jadi manusia berdosa terikat pada iblis dan tidak dapat melepaskan diri. Namun bersyukur kepada Tuhan. Tuhan mengasihi manusia sehingga Tuhan memberikan jalan melalui Tuhan Yesus Kristus yang lahir dan mau berkorban bagi kita. Baik anak-anak, pelajarannya sampai di sini dulu karena kita belajar mengenai arti dosa dulu ya. Kita mempelajarinya perlahan-perlahan supaya paham bahwa dosa itu berasal dari iblis dan jahat. Jadi dia adalah musuh ya. Tidak boleh kita bermain-main dengan dosa. Baik, tugas belajarnya kalian kerjakan di buku paket. Ingat ya. Di buku paket. Lalu foto jawabannya ke WA Ibu. Ibu tunggu sampai jam 6 sore ini ya. Baik, itu saja pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.